Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada diri kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh karena adanya pandemi. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Ya, saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Apa sih iman kepada Rasul-Rasul Allah itu? Iman kepada Rasul Allah berarti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih dan mengutus beberapa orang pilihan sebagai rasul, yakni sebagai utusan. Mereka menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi di sini itu ada di antara manusia yang dipilih oleh Allah itu sebagai rasul. Nah, di sini ada nabi dan rasul. Jumlah nabi keseluruhan itu ada 124.000, sedangkan untuk jumlah rasul itu ada 313. Jumlah nabi dan rasul yang wajib diketahui ada 25. Jadi seperti halnya data ini bisa ditulis dengan lengkap, termasuk jumlah nabi dan rasul keseluruhan tadi ditulis dengan lengkap ya, sehingga kita nanti ketika ada ujian atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, insya Allah bisa menjawab. Nah, di antara 25 nabi rasul yang diketahui itu ada 5 nabi rasul yang memiliki julukan, yakni Rasul Ulul Azmi, yakni beliau adalah nabi dan rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi penderitaan dan gangguan dalam tugasnya menyampaikan akidah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat-sangat berat perjuangan beliau-beliau. Lah, beliau adalah Nabiullah Nuh alaihi salam yang berjuang selama 950 tahun. Jadi 1000 kurang 50 tahun. Itu pun yang beriman juga sedikit. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang ujiannya itu dibakar dengan api oleh raja, siapa itu? Ayo, ada yang tahu? Nah, kemudian Nabiullah Musa alaihissalam yang beliau juga melawan seorang raja yang ahli sihir orang-orang di sekitarnya. Kemudian ada Nabiullah Isa alaihissalam yang juga menghadapi raja, dan yang terakhir adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus melawan juga 2 kekuasaan yang besar, yakni kerajaan Romawi dan Persia. Ada 4 sifat bagi Rasul yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah sidik, yakni dia benar dalam ucapan, benar dalam perbuatan, apa yang diucapkan dilakukan. Yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya. Yang berikutnya adalah tabligh atau menyampaikan. Nah, kemudian adalah berikutnya adalah fatonah, yakni cerdas. Jadi ini harus kita mengikuti juga. Dan ada 4 sifat yang mustahil dan atau tidak mungkin dilakukan oleh seorang rasul maupun nabi. Yang ini harus kita ikuti juga. Jadi nggak boleh dusta, nggak boleh menyembunyikan, oleh jadi penipu maupun bodoh. Nah, adapun tanda-tanda seorang itu iman kepada Rasul Allah adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi Rasul adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan berita baik kepada
manusia dan juga sebagai peringatan kepada mereka yang kafir. Yang berikutnya adalah mempercayai adanya 5 nabi rasul yang termasuk dalam ulul azmi. Berikutnya adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa nabi rasul itu memiliki sifat mulia dan mustahil untuk memiliki sifat tercela. Kemudian mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup atau khotam daripada Nabi Rasul, sekaligus menyempurnakan agama Allah yang telah disampaikan Rasul-Rasul sebelumnya. Adapun fungsi iman kepada Rasul Allah adalah yang pertama, sebagai perantara atau wasilah untuk memperoleh ajaran yang benar berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena manusia itu tidak bisa mencapai langit sehingga perlu adanya rasul. Kemudian sebagai langkah berhati-hati dalam bertindak karena semuanya ada tuntunannya, dan yang terakhir adalah sebagai suri tauladan, yakni rasul sebagai suri tauladan. Contoh yang baik kepada kita dalam perbuatan maupun ucapan. Insya Allah demikian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.